Pernahkah kamu bertanya, kenapa orang-orang yang berilmu justru hidupnya sederhana, tidak mengejar harta, tidak haus pujian, tidak sibuk membuktikan apa-apa, padahal mereka mampu, namun memilih diam? Jika pertanyaan ini pernah terlintas di batinmu, video ini bukan kebetulan kamu temukan. Sebelum melanjutkan, silakan subscribe channel Pusaka Jiwa Nusantara agar kamu tidak kehilangan video-video tentang ilmu batin, spiritual Nusantara, dan warisan jiwa para leluhur. Klik like sekarang sebagai tanda kesiapan batin untuk menerima pemahaman yang lebih dalam. Sekarang, mari kita mulai perjalanan sunyi ini. Ada satu hal yang sering membuat banyak orang bertanya, kenapa mereka yang benar-benar berilmu justru hidupnya sederhana, tidak mengejar sorotan, tidak sibuk membuktikan apa-apa, tidak haus pengakuan, padahal jika mau, mereka bisa hidup lebih mewah, lebih dipuja, lebih ditinggikan, namun mereka memilih jalan yang sepi. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena telah memahami sesuatu yang belum tentu difahami oleh banyak orang. Ilmu yang tinggi tidak selalu membuat seseorang ingin terlihat tinggi. Justru sebaliknya, semakin dalam seseorang menyelami ilmu, semakin ia menyadari betapa kecil dirinya di hadapan kehidupan, di hadapan semesta, di hadapan yang maha mengatur segalanya. Orang berilmu tinggi tidak sibuk menumpuk, karena ia tahu semakin banyak yang ditumpuk, semakin berat jiwa melangkah. Dalam kebatinan Nusantara, ada satu pemahaman tua, ilmu sejati bukan untuk meninggikan diri, tetapi untuk menundukkan batin. Ilmu bukan untuk menguasai orang lain, tetapi untuk mengenali diri sendiri. Dan ketika seseorang benar-benar mengenal dirinya, ia tidak lagi terobsesi untuk terlihat lebih dari yang lain. Leluhur kita memahami satu hal penting. Kehidupan tidak perlu dilawan, tidak perlu dikejar dengan nafsu, tidak perlu ditaklukkan dengan ambisi, cukup dijalani dengan sadar. Maka, kesederhanaan bukanlah kekurangan. Kesederhanaan adalah bentuk kebebasan. Orang yang hidup sederhana sering disangka tidak punya apa-apa, padahal justru ia telah melepaskan hal-hal yang tidak perlu. Ia tidak lagi dibebani oleh keinginan untuk dipuji, tidak terganggu oleh ketakutan akan kehilangan, tidak gelisah oleh perbandingan dengan orang lain. Batin mereka ringan, dan batin yang ringan adalah tanda ilmu yang matang. Perhatikan orang-orang tua di desa yang hidupnya tenang, tidak banyak bicara, tidak banyak menuntut. Mereka tidak pernah membaca buku tebal, tidak pernah belajar istilah rumit, namun cara hidupnya penuh kebijaksanaan. Mereka tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Mereka tahu kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti. Itu adalah ilmu yang tumbuh dari pengalaman, bukan dari keinginan untuk terlihat pintar. Orang berilmu tinggi memahami bahwa dunia ini sementara, maka ia tidak mengikatkan jiwanya terlalu kuat pada dunia. Ia menggunakan dunia seperlunya, bukan menjadikannya tujuan. Karena tujuan sejati ada di dalam, bukan di luar. Kesederhanaan juga adalah bentuk kepercayaan. Percaya bahwa hidup akan cukup, tanpa harus ditumpuk secara berlebihan. Orang yang takut kekurangan biasanya akan menumpuk tanpa henti, karena batinnya belum merasa aman.
Sedangkan orang berilmu tinggi telah berdamai dengan ketidakpastian. Ia tahu hidup memang tidak pernah bisa dikendalikan sepenuhnya. Dan justru disitulah ketenangan lahir. Dalam laku spiritual Nusantara, ada ajaran tentang cukup. Bukan cukup menurut keinginan, tetapi cukup menurut kebutuhan. Saat kebutuhan terpenuhi dan batin tenang, untuk apa berlebihan? Kesederhanaan juga melindungi ilmu. Ilmu yang dipamerkan mudah disalahgunakan. Ilmu yang dibungkus kesederhanaan akan lebih aman, lebih terjaga. Leluhur tidak pernah mengajarkan untuk menyembunyikan diri, tetapi mengajarkan untuk tidak sembarangan membuka diri. Karena tidak semua mata siap melihat, tidak semua telinga siap mendengar. Orang berilmu tinggi tidak takut dianggap biasa, karena ia tidak menggantungkan harga dirinya pada penilaian luar. Ia tahu siapa dirinya, tanpa perlu diyakinkan oleh orang lain. Dan keyakinan seperti itu tidak membutuhkan panggung. Kesederhanaan juga membuat seseorang lebih dekat dengan kehidupan. Ia merasakan makan sebagai makan, tidur sebagai tidur, berjalan sebagai berjalan. Tidak semua hal perlu dibungkus citra. Tidak semua momen perlu diabadikan. Hidup cukup dirasakan. Ada perbedaan besar antara hidup sederhana dan hidup terpaksa. Hidup sederhana adalah pilihan. Hidup terpaksa adalah keterikatan. Orang berilmu tinggi memilih sederhana karena ia mampu, bukan karena ia tidak mampu. Dalam kebatinan, orang yang telah sampai pada pemahaman tertentu akan berhenti mencari pengakuan. Karena ia sadar, pengakuan terbesar adalah ketenangan batin. Dan ketenangan itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dipamerkan, tidak bisa diwariskan, hanya bisa dialami. Kesederhanaan juga mengajarkan rasa syukur. Bukan syukur karena memiliki banyak, tetapi syukur karena tidak lagi dikuasai oleh keinginan. Keinginan yang tidak dikendalikan akan mengendalikan manusia. Ilmu yang sejati membebaskan manusia dari perbudakan batinnya sendiri. Maka jangan heran jika orang-orang yang benar-benar berilmu sering tampak biasa, bahkan terkadang diabaikan. Mereka tidak mengejar sorotan, karena sorotan sering membuat mata silau dan hati gelisah. Mereka memilih jalan sunyi agar bisa melihat dengan jernih. Kesederhanaan bukan tentang miskin atau kaya, tetapi tentang jarak. Seberapa jauh jarak antara diri dengan keinginan yang berlebihan. Semakin dekat seseorang dengan keinginannya, semakin gelisah hidupnya. Semakin ia mampu menjaga jarak, semakin tenang jiwanya. Di akhir, ilmu tidak diukur dari apa yang dimiliki, tetapi dari apa yang bisa dilepaskan. Bukan dari seberapa tinggi seseorang berdiri, tetapi dari seberapa dalam ia berpijak. Dan kesederhanaan adalah pijakan yang paling kokoh. Jika hari ini kamu merasa hidup terlalu berat, mungkin bukan karena hidupmu kurang, tetapi karena terlalu banyak yang kamu genggam. Dan mungkin kesederhanaan bukan tentang mengurangi dunia, tetapi mengembalikan jiwa ke tempat asalnya. Jika video ini memberikan ruang hening di batinmu, berhentilah sejenak, tarik nafas, dan dengarkan dirimu sendiri. Karena kadang ilmu tertinggi tidak datang dari kata-kata, tetapi dari kesadaran yang tenang.